Bos, siapa sih yang tahan kalau lihat orang makan keripik kayak gini? Cracker versi lokal ini punya cita rasa khas yang unik, bos. Rasanya seperti getuk, tapi ini lebih renyah. Dan tahu nggak, bos, ceriping getuk ini pamornya udah sampai ke Hong Kong loh. Cuannya juga nggak main-main. Ya minimal 60 jutaan per bulan pasti dapat lah. Bos, penasaran dengan usaha ceriping getuk saya? Tetap di Cuan Bos. Kabupaten Magelang terkenal memiliki hasil panen singkong terbaik, bos. Kandungan patinya cukup tinggi, sehingga banyak diolah menjadi kuliner khas Magelang, yaitu getuk. Uniknya, meski sebenarnya getuk sudah bisa dimakan, ternyata di sini diolah lagi menjadi jet kolet atau orang-orang biasa mengenalnya dengan sebutan ceriping getuk. Di tempat pembuatan ceriping getuk milik Pak Pardi dan istri, dalam sehari membutuhkan 2,5 kuintal pasokan singkong. Sebagian besar dipasok dari dalam kota, sebagian lagi dari daerah Wonosobo. Singkong dari Wonosobo memiliki kandungan pati yang lebih sedikit. Itulah kenapa setiap membuat ceriping getuk harus kombinasi keduanya dengan perbandingan 2:1. Sebab kalau enggak, tekstur getuknya akan berubah, terlalu lembek dan susah diiris, bos. Sebelum tahun 2015, Pak Pardi masih mengiris getuk secara manual. Kapasitas produksinya juga masih terbatas. Tapi setelah menggunakan mesin, produktivitasnya meningkat sampai 12 kali lipat, bos. Yaitu 120 kg ceriping getuk dalam sehari. Oh iya, bos, yang ada di lemari pendingin ini bukan tumpukan roti ya, tapi getuk yang sudah berbumbu. Tujuan penyimpanan getuk selama 2 hari di lemari pendingin adalah supaya getuk dalam kondisi padat saat diiris nantinya. Bos, ini getuk yang sudah didinginkan pakai showcase, biar mudah dirajang, tipis-tipis. Proses selanjutnya, irisan-irisan tipis ini dijemur lalu digoreng. Dari 2,5 kuintal singkong, hasil akhirnya jadi 60 bal ceriping getuk. Satu bal seberat 2 kg ceriping getuk dibanderol Rp50.000. Pemasaran dan penjualan ceriping getuk bukan cuma di Magelang aja, bos, tapi sampai ke Yogyakarta, Temanggung, dan Cilacap. Bahkan ada seorang eksportir yang mau mengambil berapapun stok ceriping getuk yang tersedia untuk dikirim ke Hong Kong. Wah, ceriping getuk Pak Pardi go internasional ya, bos. Semakin banyak pembeli, berarti omsetnya semakin oke dong. Boleh dibisikin nggak, Pak, berapa omsetnya? Ya, kalau per bulan ya kurang lebih 50 sampai 60 lah, gitu aja. Lumayan banget ya, bos, omset per bulannya. Di awal memulai usahanya ini, ternyata ada banyak cerita susah dan senang yang dilalui Pak Pardi dan keluarganya. Dulunya, Pak Pardi bekerja sebagai pengantar barang, sementara istrinya seorang ibu rumah tangga yang pengen menambah pendapatan keluarga. Dengan bermodal pengalaman jualan yang minim, Pak Pardi mencoba menawarkan dagangannya secara berkeliling. Mereka kemudian mendapat tawaran untuk memproduksi ceriping getuk dalam jumlah besar. Satu persatu, Pak Pardi mendatangkan beberapa mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ya, waktu itu kan anak masih kecil, kerja di toko besi. Mama saya kan eyek, itu pulang bawa getuk itu loh, diiris-iris sama istri. Kok enak rasanya gitu loh. Wah, habis lebaran ke tempat saudara, makan itu ya enak. Tanya-tanya itu, getuknya dari mana, beli gitu waktu itu. Ya ketemu itu langsung suruh ini, bikin sendiri. Kita goreng, dibungkusin, baru keliling. Ya Borobudur, yang 10, 5, tergantung warungnya rame apa sepi. Tidak dibayar pun pernah mereka alami, bos, saat mereka mengirim orderan ceriping getuk keluar kota. Bukannya surut meratapi, Pak Pardi malah tetap semangat untuk terus berjualan.
Saat mendapat bahan baku yang kualitasnya jelek juga jadi momen yang menyedihkan. Akhirnya, mereka harus merelakan seluruh singkong yang diolah saat itu dibuang percuma. Satu pendingin gini pernah ditangisi sama istri. Kan kita beli di pasar ketelanya itu kan nggak tahu itu ketela apa, nggak tahu. Dipendingin gitu 3 malam nggak dingin. Wis lah buang gitu aja, tak buang ke belakang. Nggak keras yuk. Itu nangis. Nggak usah lah ditangisin gitu loh. Pak Pardi bersyukur bisa sampai di titik sekarang. Tapi hidup terus berjalan, begitupun usahanya. Pak Pardi berharap apa yang sudah dibangun bisa bertahan sampai di tangan anak cucunya nanti. Dan bisa memberi manfaat yang lebih baik serta lebih banyak lagi untuk sekitarnya. Jadi bos, bisa mengenali dan menggali potensi yang tersedia di sekitar kita bisa mendatangkan cuan nih. Asalkan kita mau dan mampu mengelola dan mengolahnya dengan benar ya. Apapun usahanya, kalau kita bulet, rajin, semangat, banyak sedekah, pasti dapat cuannya.